Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya lewat ibadah Jumat. Mudah-mudahan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim di hari Jumat ini dan amalan-amalan sunnah yang kita spesialkan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun idza jutinibal kabair. Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus bagi dosa-dosa selama menjauhi dosa-dosa besar. Salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang imam, seorang pemimpin bagi keluarganya, orang yang mensifati dirinya orang yang terbaik terhadap keluarganya, orang yang telah mengajarkan kepada umatnya tentang sendi-sendi kebaikan, pilar-pilar kebahagiaan dan kesuksesan di dalam rumah tangga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perilaku atau perbuatan yang dicela dalam syariat kita yang mulia adalah perceraian. Perceraian merupakan perilaku yang tidak terpuji. Perceraian simbol daripada bagaimana perpecahan terjadi dalam satu persatuan yang diikat dengan keimanan. Ketika seseorang menjalin rumah tangga, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beban tanggung jawab kepada keduanya untuk merawat hubungan yang baik itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah sunnatullah dalam kehidupan ini berpasang-pasangan. Namun ketika perceraian itu terjadi, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ini adalah sebuah perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum laki-laki ar-rijal untuk senantiasa bersabar, memberikan wasiat nasihat kepada pasangan-pasangannya atau istri-istrinya. Karena memang istrinya diciptakan dalam kondisi lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila'in a'waj wa inna a'waja syai'in fi dila'. Berbuat baiklah kepada wanita-wanita kalian. Berwasiatlah, memberikan nasihatlah, ajarilah dengan kebaikan. Karena sesungguhnya mereka wanita-wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling bengkok di dunia ini kecuali daripada tulang rusuk. Tidak ada sesuatu yang paling bengkok di dunia ini kecuali tulang rusuk. Inilah keadaan pasangan-pasangan kita kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mempertahankan hubungan antara kedua makhluk Bani Adam yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu, untuk senantiasa menanamkan kebaikan dan bersabar kepada mereka. Perceraian terjadi acap kali karena ada perselisihan atau kekurangan di antara keduanya. Maka manakala di antara keduanya menemukan kekurangan, baik seorang suami melihat kekurangan pada istrinya, hendaknya dia senantiasa bersabar. Karena sesungguhnya boleh jadi ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam ayat-ayat tentang talak, tentang hubungan antara keluarga, pasangan suami dan istri, untuk senantiasa bermuasyarah bil ma'ruf, menggaulinya dengan baik. Kendati pun ada kekurangan di dalamnya. Di antaranya Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka pergaulilah oleh kalian wahai para laki-laki, perlakukanlah istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai satu sisi di antara sisi yang ada di dalam istri atau pasangan itu, fa asa an takrahu syai'a, karena boleh jadi Anda tidak menyukai satu sisi, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang amat banyak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep yang harus dipahami oleh setiap individu muslim manakala dia ingin kebaikan di dalam rumah tangganya tetap langgeng, yakni dengan senantiasa mengedepankan nilai positif di antara kedua pasangannya. Karena perceraian ini adalah satu prestasi yang dianggap oleh iblis prestasi yang sangat menakjubkan. Tidak ada amalan yang dibanggakan oleh iblis kecuali perceraian. Ketika iblis mengatakan kepada tentara-tentaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, inna iblis yadau arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsuhu sarayahu. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, lalu dia mengumpulkan tentara-tentaranya di antara setan-setan yang ada. Fadnahum minhu manzilatan a'dhamhum fitnatan. Orang yang paling rendah derajatnya di antara setan-setan itu di mata iblis adalah orang yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Ada di antara setan itu mengatakan, datang kepada iblis, saya telah berhasil menaklukkan si fulan untuk melakukan maksiat demikian.
Saya telah berhasil si fulan menjadikan si fulan mencuri. Saya telah berhasil si fulan berdusta. Saya telah berhasil menggoda si fulan untuk membunuh, bahkan berzina. Bahkan dia meminum khamar. Rupanya iblis tidak bergeming dengan prestasi-prestasi itu di antara setan-setan yang datang kepadanya. Lalu ternyata ada yang datang kepada iblis, laknatullah, dengan mengatakan begini, ma taraktuhu syai'a. Seorang setan ini mengatakan kepada iblis, ma taraktuhu syai'a hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya tidak melakukan sesuatu kecuali pada seseorang di antara dua pasang suami dan istri yang saya intai setiap saat, yang saya goda setiap waktu, siang dan malam, pagi dan sore, petang dan gelap, dari waktu ke waktu, sampai kemudian mereka berpisah di antara keduanya. Kata iblis apa? Iblis mengatakan, fayudnihi fayaqulu, kemudian dia mendekat kepada iblis, maka iblis mengatakan, ni'ma anta, ni'ma anta, setan-setan terbaik di antara setan-setan saya ini, orang yang terbaik di antara prajurit-prajurit saya ini adalah engkau yang telah berhasil memisahkan antara suami dan istri, yang telah berhasil menceraikan antara suami dan istri, yang telah berhasil memporak-porandakan keluarga seorang muslim. Itulah prestasi yang terbaik menurut iblis di antara prajurit-prajuritnya. Kaum muslimin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat statistik tentang angka perceraian di negeri kita yang tercinta ini, di provinsi yang kita banggakan ini, misalkan Jawa Barat, BPS telah merilis bahwa jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab pada tahun 2024, di mana terakhir diperbaharui adalah pada tanggal 14 Februari 2025, mengemuka di sana bahwa ada 88.985 kasus perceraian. Jawa Barat mengungguli di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Di bawahnya Jawa Tengah, di bawahnya Jawa Timur, dan provinsi yang lainnya. Terlepas dari persoalan-persoalan, faktor-faktor yang terjadi perceraian itu, maka kaum muslimin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memandang bahwa pilar kesuksesan kehidupan manusia, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah dimulai dari rumah tangga yang baik. Kenapa terjadi perceraian? Tentu banyak faktor. Di antara faktor-faktor itu adalah tidak cukup memiliki pengetahuan tentang diri masing-masing pasangan. Si fulan dengan si fulanah menikah tanpa mengetahui watak masing-masing, tidak melandasi dengan pengetahuan antara satu dengan yang lainnya. Padahal syariat telah memberikan keringanan, kemudahan untuk saling mengenal atau at-ta'aruf. Maka hendaknya pintu ini harus ditempuh untuk saling mengenal, kalau tidak lebih jauh, tentang jati diri masing-masing, tentang kecenderungan masing-masing. Tentu faktor syariat lebih utama. Yang kedua, kaum muslimin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena menikah usia dini. Adanya pernikahan di usia dini yang belum memiliki kematangan dalam berpikir, belum memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, membuat perceraian ini semakin menghantui kehidupannya. Yang keempat, yang ketiga,
Yang ketiga adalah salah satu di antara pasangan itu terkena sihir. Ketika di antara pasangannya disihir oleh seseorang atau terkena penyakit ain, di mana seorang istri tidak mau digauli karena dia sudah digoda oleh setan, bahkan kerasukan jin-jin yang jahat, maka perceraian pun terjadi. Kemudian faktor yang keempat adalah adanya lepas tanggung jawab di antara suami-suami atau pemimpin-pemimpin rumah tangga. Dia menganggap bahwa sudah memberikan nafkah, sudah memberikan tanggung jawabnya, padahal hanya sebatas memberikan uang, memberikan uang belanjanya, memberikan uang untuk anak-anak sekolah, untuk bayaran sekolah. Padahal tanggung jawab suami tidak hanya sebatas dia memberikan uang itu. Dia harus memberikan pendidikan kepada anaknya. Dia harus memberikan teladan kepada anaknya. Dia harus memberikan contoh yang baik kepada keluarganya. Banyak istri kemudian menggugat karena suami tidak memberikan teladan yang baik. Suami melepas tanggung jawab dari pendidikan anaknya. Semua dibebankan kepada seorang istri. Kemudian yang kelima, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya intervensi yang mendalam dari orang tua terhadap keluarga anaknya. Ketika orang tua sadar bahwa dia sudah menikahkan anaknya, seharusnya dia sadar bahwa anaknya sudah memiliki kemampuan untuk menghadapi segala percobaan, segala masalah, segala cobaan-cobaan di dalam hidupnya. Ini ada orang tua yang selalu mendikte anaknya. Tidak puas dengan menantunya yang berpendapatan sekian. Tidak puas dengan prestasi menantunya. Tidak puas dengan prestasi keluarganya atau anaknya. Lalu orang tua terlalu dalam memberikan masukan-masukannya, terlalu mengatur. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tuntutan yang lebih daripada seorang istri kepada seorang suami. Seorang istri memiliki idealisme yang tinggi terhadap suaminya, tanpa memahami kemampuan baik fisik seorang suami, terutama dalam hal ini adalah keuangan. Ketika seorang istri menuntut banyak, ingin mendapatkan penghasilan dari seorang suami, Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu malu mri'in illa bi nafsihi. Tidak dibenarkan seseorang untuk menuntut lebih banyak dari seseorang atau dari suami, seorang istri dari suami, kecuali dengan kadar yang sewajarnya, dengan kadar yang maklum. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa faktor kenapa kemudian perceraian itu menjadi tren dalam kehidupan masa kini. Bahkan tidak sedikit kemudian kaum muda yang memiliki tren kehidupan tersebut. Jika perceraian itu harus ditempuh, perpisahan itu harus ditempuh oleh seseorang, sekurang-kurangnya Islam memberikan guidance, petunjuk. Yang pertama, hendaknya seseorang beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala atas persoalan-persoalan yang dihadapinya, atau dia bermusyawarah dengan orang-orang yang saleh di antara keluarga-keluarga besarnya, memberikan masukan jalan yang terbaik atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Prinsip para ulama, ketika seseorang beristikharah tidak pernah akan merasa kecewa, dan seseorang yang bermusyawarah tidak pernah akan mendapatkan kesedihan, karena semuanya sudah dilalui, asbab-asbab di dalam syariat ini sudah ditempuh. Yang kedua, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pun harus ditempuh, maka lakukanlah perceraian itu dalam kondisi wanita yang sedang suci, tidak dalam kondisi haid atau tidak dalam kondisi sedang hamil. Yang ketiga, tidak menambah satu di antara talak atau kata talak perceraian yang disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pencerahan di dalam hatinya,
memberikan suasana baru di dalam batinnya, dan sehingga mereka kemudian bersatu padu kembali. Dan yang terakhir, hendaknya ketika di masa-masa idah seorang istri tidak keluar dari rumahnya, atau seorang suami tidak mengusirnya dari rumahnya, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan terbaiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan wejangan kepada kita semuanya sebagai pemimpin-pemimpin rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini merupakan penutup daripada gugusan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sebagai seorang kepala rumah tangga untuk senantiasa mendidik keluarga, mendidik orang-orang yang kita cintai agar senantiasa ada di atas rel ridho Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mendapatkan keistiqomahan di dalam rumah tangga dan menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan itu kepada kita semuanya dengan terus berikhtiar mendidik orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalin persatuan antara suami dan istri, ayah dan anak, dan keluarga-keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.